Ingatkah kamu saat masih kecil? Masa di mana hidup terasa begitu luas dan tidak terbatas. Ingatkah perasaan saat kamu menatap butiran embun yang menempel di ujung rumput saat pagi hari, dan kamu merasa dunia ini begitu ajaib? Kamu tidak butuh alasan besar untuk merasa bahagia. Kamu tidak butuh pencapaian mewah untuk merasa takjub. Kamu hanya perlu melihat kupu-kupu yang terbang melintasi udara, atau menemukan batu yang bentuknya aneh di tanah, dan itu sudah cukup untuk membuat harimu menjadi petualangan yang luar biasa. Ada perasaan yang sangat murni dan indah yang kita miliki saat kanak-kanak. Sebuah keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu itu baik, bahwa setiap matahari terbit menjanjikan kegembiraan, dan bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghalangi kita untuk merasa kagum pada keajaiban semesta. Kita hidup dalam ketulusan. Kita hidup dalam keyakinan bahwa hidup ini adalah sebuah perayaan. Namun, sesuatu terjadi ketika kita tumbuh dewasa. Tanggung jawab mulai membebani pundak kita. Masalah-masalah mulai berdatangan satu demi satu. Kesulitan hidup mulai mengikis rasa takjub kita. Kita mulai kecewa, kita mulai lelah, dan perlahan-lahan, keajaiban yang dulu kita percayai dengan sepenuh hati itu mulai memudar, lalu menghilang sepenuhnya. Inilah alasan mengapa sebagai orang dewasa, kita senang berada di dekat anak-anak. Kita bukan hanya senang dengan tingkah lucu mereka, tetapi jauh di lubuk hati, kita merindukan perasaan yang mereka miliki. Kita ingin kembali merasakan apa yang pernah kita miliki, meski hanya sesaat. Hari ini, saya ingin kamu tahu bahwa keajaiban yang dulu pernah kamu percaya itu memang benar adanya. Sudut pandang dewasa yang selama ini kamu anut, bahwa hidup itu keras dan penuh perjuangan, adalah kekeliruan yang fatal. Keajaiban hidup itu nyata, dan itu senyata diri kamu saat ini. Hidup sebenarnya jauh lebih ajaib daripada yang pernah kamu bayangkan ketika kamu masih kecil. Hidup lebih menakjubkan, lebih memesona, dan jauh lebih menggembirakan daripada segala sesuatu yang pernah kamu lihat. Saat kamu akhirnya tahu apa yang perlu dilakukan untuk mengundang keajaiban itu kembali, kamu tidak hanya akan melihatnya, tetapi kamu akan menjalani hidup impian kamu. Dan kamu akan heran, mengapa kamu pernah membiarkan diri kamu tidak mempercayai keajaiban hidup? Ada sebuah kutipan kuno dari Injil Matius yang selama berabad-abad menjadi teka-teki. Banyak orang bingung, bahkan salah paham memaknainya. Kutipan itu berbunyi, siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Jika kamu pertama kali membacanya, mungkin kamu merasa ini tidak adil. Kamu mungkin berpikir, mengapa semesta begitu kejam? Bukankah ini terdengar seperti orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin? Namun, kutipan ini bukan soal ketidakadilan. Ini adalah sebuah misteri yang harus diungkap. Dan jawabannya adalah satu kata rahasia, yaitu syukur. Ketika kita menyisipkan kata tersebut ke dalam kutipan tadi, maknanya menjadi sangat jelas. Siapa yang memiliki syukur akan diberi lebih banyak, dan ia akan memiliki kelimpahan. Siapa yang tidak memiliki syukur, maka bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Artinya, jika kamu tidak meluangkan waktu untuk benar-benar bersyukur atas apa yang kamu miliki sekarang, kamu tidak akan pernah mendapatkan lebih banyak lagi. Bahkan, hal-hal baik yang sudah kamu miliki saat ini, perlahan akan hilang, bukan karena semesta mengambilnya, tetapi karena kamu telah menutup diri dari aliran keberlimpahan itu sendiri. Janji keajaiban yang akan terjadi melalui syukur sangatlah sederhana. Jika kamu penuh syukur, kamu akan diberi lebih banyak, dan kamu akan memiliki kelimpahan. Tidak masalah apa agama yang kamu anut, atau apakah kamu menyebut dirimu religius atau tidak. Hukum ini berlaku secara universal. Keduanya menjelaskan hukum dasar dari ilmu pengetahuan semesta yang mengatur segala aspek hidup kamu. Syukur bukan sekadar perasaan sopan santun. Syukur beroperasi melalui hukum semesta yang mengatur seluruh realitas kamu. Dalam hidupmu, hukum tarik-menarik terus-menerus bekerja. Ia bekerja pada pikiran dan perasaan kamu.
Ingat, pikiran dan perasaan adalah energi. Apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu rasakan, itulah yang secara konstan kamu tarik ke dalam hidupmu. Coba perhatikan dirimu dalam beberapa hari terakhir. Jika kamu berpikir, aku tidak suka pekerjaanku, atau aku tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan, atau aku tidak bisa menemukan pasangan yang sempurna, maka kamu sedang mengirimkan sinyal kepada semesta bahwa itulah realitas yang kamu inginkan. Kamu menarik lebih banyak pengalaman yang membuatmu tidak suka pada pekerjaanmu, atau tagihan yang semakin menumpuk, atau hubungan yang selalu gagal. Kamu sedang mengundang lebih banyak masalah. Sebaliknya, jika kamu mulai memfokuskan pikiranmu pada apa yang kamu syukuri, meskipun itu hal kecil, seperti, aku sangat menyukai bagian dari pekerjaanku yang membuatku berkembang, atau, keluargaku sangat mendukung dan menyayangiku, atau, hari ini cuacanya indah dan aku merasa luar biasa, dan kamu benar-benar merasakan syukur itu di hatimu, maka hukum tarik-menarik menyatakan bahwa kamu pasti akan menarik lebih banyak pengalaman semacam itu ke dalam hidup kamu. Cara kerjanya persis seperti logam yang tertarik pada magnet. Syukur kamu adalah magnet itu sendiri. Semakin kuat dan tulus rasa syukurmu, semakin besar kekuatan magnetikmu untuk menarik kelimpahan. Ini bukan sihir, ini adalah hukum semesta. Sama seperti gravitasi yang menjaga kita tetap menapak di bumi, hukum syukur menjaga hidupmu tetap berada di jalur keberlimpahan. Kamu pasti pernah mendengar istilah-istilah bijak seperti, apa yang pergi akan kembali, atau, kamu memanen apa yang kamu tanam, atau, kamu mendapatkan apa yang kamu beri. Semua itu menjelaskan hukum yang sama, sebuah prinsip semesta yang juga ditemukan oleh ilmuwan besar Isaac Newton. Salah satu hukum gerak fundamental yang ia temukan adalah, setiap aksi memiliki reaksi yang berlawanan dan setara. Ketika kamu menerapkan prinsip syukur ke dalam hukum Newton ini, bunyinya menjadi sangat indah. Setiap aksi memberi syukur, selalu menyebabkan reaksi menerima. Dan yang paling luar biasa, apa yang kamu terima selalu setara dengan jumlah syukur yang kamu berikan. Semakin tulus, semakin dalam, dan semakin sering kamu merasakan syukur, semakin besar reaksi menerima yang akan kamu dapatkan. Syukur adalah pemicu reaksi menerima. Kamu tidak bisa menerima sebelum kamu memberi syukur. Sejak ribuan tahun lalu, kekuatan syukur telah diajarkan dan dipraktikkan. Ia telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melintasi benua, menembus satu peradaban ke peradaban lain. Agama-agama besar di dunia seperti Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya memiliki inti ajaran yang sama tentang syukur. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa bersyukur atas kelimpahan yang telah kamu terima adalah jaminan terbaik di mana kelimpahan tersebut akan berlanjut. Buddha mengatakan, bahwa tidak ada perjuangan yang lebih mulia kecuali hidup dengan bersyukur dan bergembira. Lao Tzu mengajarkan, bahwa jika kamu bergembira dengan apa yang ada saat ini, seluruh dunia akan menjadi milik kamu. Krishna mengajarkan, bahwa apapun yang kamu persembahkan dengan penuh syukur, akan diterima dengan gembira. Raja Daud dikenal karena rasa syukurnya kepada seluruh dunia, atas segala sesuatu di antara langit dan bumi. Dan Yesus, selalu mengucapkan terima kasih sebelum ia melakukan setiap mukjizatnya. Para ilmuwan, filsuf, penemu, pencipta, dan nabi, mereka semua mempraktikkan syukur dan memanen hasilnya. Sebagian besar dari mereka benar-benar memahami bahwa kekuatan ini adalah kunci utama. Namun sayangnya, kekuatan syukur ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak orang di masa kini. Untuk benar-benar mengalami keajaibannya, kamu tidak bisa hanya sekadar tahu, kamu harus mempraktikannya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dan seberat apapun situasi kita saat ini, keajaiban syukur akan mengubah seluruh hidup kita. Syukur memiliki daya ajaib untuk mengubah relasi kamu yang retak menjadi hubungan yang menyenangkan dan penuh makna, terlepas dari seperti apa kondisinya saat ini. Syukur akan membuat kamu lebih makmur, sehingga kamu akan memiliki sumber daya dan peluang untuk melakukan hal-hal yang selama ini hanya bisa kamu impikan.
Syukur akan meningkatkan kesehatan dan kebahagiaanmu ke level yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Syukur akan mempercepat karirmu, mendatangkan pekerjaan impianmu, atau membawa ide-ide brilian yang mengubah bisnis kamu. Apapun yang ingin kamu lakukan, miliki, syukur adalah jalan tercepat untuk menerimanya. Daya ajaib syukur benar-benar mampu mengubah hidupmu menjadi emas. Saat kamu menjadikan syukur sebagai cara hidup, setiap pagi kamu akan terbangun dengan rasa gembira yang luar biasa hanya karena kamu masih hidup. Kamu akan mendapati dirimu benar-benar jatuh cinta pada hidup, dengan segala pasang surutnya. Segala sesuatu akan terasa jauh lebih mudah. Kamu akan merasa seringan bulu dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ketika tantangan datang, kamu akan tahu cara mengatasinya dengan tenang, dan yang lebih penting, kamu akan selalu bisa memetik pelajaran dari setiap kesulitan tersebut. Setiap hari akan terasa ajaib, dan setiap hari akan dipenuhi oleh lebih banyak keajaiban dibandingkan masa kanak-kanakmu. Jika kamu tidak bersyukur, kamu secara otomatis menghentikan aliran keajaiban di dalam hidup kamu. Jika kamu tidak bersyukur, kamu menutup pintu kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih harmonis, kegembiraan yang melimpah, dan kemajuan karir atau bisnis. Untuk menerima, kamu harus memberi. Syukur bisa berbentuk terima kasih. Tanpa itu, kamu memutuskan dirimu sendiri dari koneksi dengan semesta. Terima kasih adalah jembatan yang menghubungkan dirimu saat ini dengan hidup impian yang kamu dambakan. Mari kita mulai sengaja berpikir dan mengucapkan kata-kata ajaib ini setiap saat. Terima kasih. Semakin kamu sengaja meluangkan waktu untuk memikirkan dan mengucapkan kata-kata ajaib ini, semakin besar syukur yang kamu rasakan. Dan semakin banyak syukur yang kamu rasakan, semakin melimpah pula apa yang akan kamu terima. Ingatlah, hidupmu adalah milikmu untuk dibentuk. Jika kamu hanya mempraktikkan syukur sesekali, hidupmu hanya akan berubah sedikit. Tapi jika kamu mempraktikkan syukur setiap hari, setiap detik, dengan ketulusan penuh, maka hidupmu akan berubah dengan cara yang tidak pernah bisa kamu bayangkan sebelumnya. Jadi, sekarang saatnya kamu memutuskan. Apakah kamu siap untuk mengaktifkan kembali keajaiban itu? Apakah kamu siap untuk menerima kelimpahan yang seharusnya menjadi hakmu? Mulai hari ini, jadikan rasa syukur sebagai napasmu. Saat kamu bangun, saat kamu makan, saat kamu bekerja, dan bahkan saat kamu hendak tidur, ucapkan terima kasih. Biarkan dunia melihat bahwa kamu adalah magnet bagi kebaikan. Terima kasih karena telah mendengarkan ini sampai akhir. Sekarang, saya ingin kamu mencoba satu hal. Tuliskan di kolom komentar satu hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Biarkan energi syukur itu mulai bekerja di hidupmu sejak detik ini juga. Sampai jumpa di keajaiban berikutnya.